Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya guys ya. Ini adalah video analisa untuk XAUUSD hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Agustus tahun 2026. Kita akan mencoba menganalisa apa yang kemungkinan terjadi di gold hari ini ya teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat di grup scalping gratis ya, kalian bisa join ini dengan menggunakan link yang ada di deskripsi ya. Ini dari kemarin ya, di grup ini sebenarnya, produk utamanya itu bukan signal ya guys ya, tapi mapping sepanjang hari. Jadi saya memberikan mapping sepanjang hari kepada kalian untuk menjadi tambahan confluence lah, untuk menjadi bahan pertimbangan ya. Misalnya di sini kemarin ya, di tanggal 27 Agustus hari Kamis, saya bilang masih pantau-pantau dulu. Kemudian saya mengatakan di H4 ini ada re-entry sell, tapi saya baru akan sell ketika di H1 membentuk CSAK sell. Ini sebagaimana SOP yang sering saya sampaikan ya teman-teman, yaitu ketika time frame pertama itu re-entry, kita menunggu CSAK di time frame kedua, baru nanti kita bisa entry. Seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian di sini kalian bisa perhatikan ya, ini ya area-area yang saya berikan di sini. Nah di sini ya, di H1-nya sudah close CSAK sell, jadi kita fokus mencari setup untuk sell. Kenapa? Karena di H1 ini kalau dia close CSAK sell, dia memvalidkan re-entry yang ada di H4 tadi, seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian di sini ini udah mulai running ya, mulai running entryan kita. Oke. Nah, kemudian di sini ada re-entry M15 ya. Ini jelas re-entry M15 dan sudah hampir zone zero loss di area sini. Jadi saya masuk di re-entry ini, di re-entry M15 ya. Saya mengatakan Dior ya, ya untuk menganalisa sendiri. Jadi ini untuk tambahan saja dan ini sudah running lagi ya, teman-teman. Runningnya juga lumayan, oke. Nah, kemudian di M5 ini sudah zone zero loss saya mengatakan karena sebelumnya kan M50-nya keluar ya, terus ini sudah masuk lagi, sudah zone zero loss lagi, jadi ada kemungkinan dia akan turun lagi, seperti itu ya teman-teman, dan ternyata dia turun lagi sangat jauh ya teman-teman ini, ya turun sangat jauh. Oke, terus kemudian ini ada kesempatan lagi, di sini saya menyampaikan ada re-entry sell di time frame H1 dan re-entry sell time frame H1 ini saya baru akan masuk ketika nanti di M15 membentuk CSAK sell ya, karena M15 adalah time frame kedua dari H1. Kemudian ketika 15 CSAK sell, saya langsung entry sell di sini, saya langsung entry sell. Kemudian dia juga terjun lagi ya, teman-teman. Dia udah running cukup banyak dan itu ya udah sangat lumayan lah untuk scalping. Seperti itu ya, teman. Buat kalian yang pengen join silahkan, jika tidak juga tidak masalah ya. Karena kalian bisa mendapatkan analisa harian secara gratis di channel YouTube ini. Oke, di sini kalau kita menganalisa, sebenarnya posisinya di time frame daily itu dia sedang re-entry buy ya, teman-teman. Ini sangat jelas sekali di time frame H1 ini re-entry buy dan ini re-entry buy yang cukup bagus. Kenapa cukup bagus? Karena dia posisinya itu sedang zone zero loss, yaitu ketika semua candle itu berada di atas mid BB dan mid BB berada di atas MA50. Jarak antara mid BB dan MA50-nya ini juga masih lumayan dekat ya guys ya, masih stabil lah, belum terlalu jauh. Karena kalau terlalu jauh itu nanti sudah agak bahaya. Jadi intinya gimana? Intinya menurut saya re-entry ini masih cukup bagus untuk diikuti. Apalagi ini re-entry dari momentum yang kedua ya. Ini kan momentum yang pertama di area sini, oke. Kemudian dia sudah membuat re-entry di area sini. Kemudian dia membuat momentum lagi, ini adalah momentum yang kedua. Terus kemudian dia sekarang membuat re-entry dari momentum yang kedua. Nah, biasanya re-entry dari momentum kedua itu masih lumayan bagus ya, teman-teman, jika dibandingkan dengan re-entry dari momentum yang ketiga. Karena kalau sudah momentum yang ketiga, biasanya re-entry-nya itu sudah kurang bagus lah, teman-teman, istilahnya. Karena biasanya itu dia akan mengambil re-entry dari time frame atasnya, seperti itu ya. Nah, akan tetapi walaupun di time frame daily ini re-entry buy, saya belum akan buy kecuali di time frame kedua itu nanti membentuk CSAK buy. Itu sama SOP-nya dengan yang sering saya pakai di grup ini ya, teman. Di grup ini ketika ada re-entry, misalnya di sini kalau kalian perhatikan ya, akan saya contohkan yang signal terakhir tadi ya, teman. Di sini di H1 kan ada zone zero loss re-entry ya. Terus saya mengatakan bahwa saya baru akan sell ketika di M15 atau time frame kedua dari H1 itu membentuk CSAK sell gitu. Nah, ketika di M15 membentuk CSAK sell, ini saya M5 yang menunjukkannya, tapi saya entry ini tepat setelah M15 itu CSAK sell ya. Saya langsung entry dan kemudian dia turun ya, terjun ya, teman-teman. Ya, terjunnya lumayan banget ini ya sekitar 70 pip, bahkan ini terjun lagi ya sebenarnya, terjun lagi sampai lumayan jauh kemarin. Ya, di sini kalian bisa perhatikan. Dia terjunnya lumayan jauh kemarin bahkan sampai bawah sini ya, teman. Jadi ya bukan ini, guys. Nah, ini ya, teman-teman. Dia terjunnya juga lumayan jauh. Jadi ya
ya cukuplah untuk profit untuk hanya sekedar scalping. Walaupun dia akhirnya naik lagi, karena ya kalau udah turun, kalau scalping itu jangan di-hold terlalu lama ya guys. Kalau kalian mau hold sampai berhari-hari ya kalian mainnya swing ya, jangan menggunakan time frame H1 atau 15 tapi gunakan time frame daily atau weekly atau mungkin monthly seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi gimana? Jadi, ketika di time frame daily tadi dia membentuk re-entry buy ya di area sini akan kita coba tandain lagi, maka saya baru akan buy ketika di time frame kedua dari time frame dari daily ini yaitu di H4 itu nanti membentuk CSHK buy gitu. Jika di H4 ini belum membentuk CSHK buy maka saya belum berani untuk buy gitu ya guys ya, belum berani untuk buy. Walaupun ya sekarang sebenarnya udah lumayan bagus lah untuk buy, cuman ya saya masih belum berani gitu ya teman. Sebenarnya di sini kalau kalian perhatikan posisinya di H4 ini sudah ada ekstrim juga ya guys ya, dan sebenarnya ekstrim di H4 ini memvalidkan re-entry yang ada di time frame pertama tadi. Cuman ya untuk amannya kita memang, saya biasanya menunggu CSHK buy terbentuk di time frame daily ini. Jika di time frame daily nanti membentuk CSHK buy berarti ini memvalidkan re-entry yang ada di time frame daily tadi, dan kalau nanti di H4 ini sudah ada CSHK buy maka saya akan menurunkan ke time frame M15 atau M5 untuk mencari entry ya. Jadi untuk entry itu saya hampir selalu menggunakan M5 atau M15 ya teman. Misalnya di sini kalau kalian perhatikan ini H1-nya re-entry sell ya, tapi saya tetap entry-nya itu menggunakan M15. Kenapa? Karena supaya resiko kita itu tidak terlalu besar. Karena kalau kita menggunakan setup re-entry di H1 ini, maka SL kita itu adalah CSHK buy di H1. Nah, itu terlalu risky, terlalu besar ya teman-teman. Di sini kalau kalian perhatikan sebelumnya saya juga entry menggunakan re-entry M15. Di sini kan M15 re-entry ya guys ya. Saya langsung entry aja gitu. SL-nya kapan? SL-nya ketika M15 membentuk CSAK buy yang berlawanan ya. Jadi intinya untuk entry saya itu seringnya menggunakan M15 atau M5. Kenapa demikian? Karena itu ya time frame yang paling aman lah guys ya, yang paling aman secara resiko itu tidak terlalu besar. Kemudian karena SL-nya itu tidak terlalu lebar ya teman. Kemudian untuk ini juga untuk kekuatan candle itu juga dia tidak terlalu, choppy ya teman-teman, dia tidak terlalu banyak noise lah. Karena kalau kita menggunakan M1 itu terlalu banyak noise, terlalu banyak manipulasi gitu guys, jadi kurang ideal lah digunakan untuk point entry. Seperti itu ya. Akan tetapi jika nanti di H4 ini gagal membentuk CSHK, sell ya, CSHK buy maksud saya, terus ternyata dia malah terjun membuat momentum sell maksud saya, maka kita fokus saja nanti kita mencari sell ya. Nanti akan saya update di grup ya teman-teman, kalian juga bisa join, jika tidak juga tidak masalah karena semua edukasinya ada di channel YouTube ini dan semuanya gratis, bisa kalian tonton. Seperti itu ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya guys ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.